Halo hai, selamat datang di channel ini kembali. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, boleh dibantu like dan subscribe-nya guys. Di video sebelumnya, aku udah pernah bahas tentang POV-KIDI RGB30. Berikut adalah spesifikasinya. Untuk warna dari POV-KIDI RGB30 yang aku beli saat ini berwarna red, dan aku kasih nama sendiri, julukannya adalah Red Mango. Karena merahnya ini bukan yang marun tua atau terlalu muda, jadi dia kayak campuran merah sama oranye. Warnanya ini di mata menurut aku cakep banget. Nah, sebelum kita bahas tentang konsolnya dan build quality, aku mau ajak kalian lihat kotaknya sebentar. Kita singkirin dulu POV-KIDI RGB30-nya. Ini dia kotak dari POV-KIDI RGB30 dengan warna kuning muda. Di depannya tertulis POV-KIDI RGB30. Sisi kanan kirinya polos aja, nggak ada apa-apa. Dan di sebelah sampingnya ada pilihan warna hitam, putih, kuning, ada purple, dan ini yang warna red. Varian yang aku beli ini adalah varian yang 128 GB. Oke, kita buka dulu kotaknya. Di dalamnya yang pasti kita udah dapat konsolnya. Ini dia plastik pembungkusnya. Kita singkirin dulu. Di atasnya kita dapat bubble pelindung, jadi ini cukup tebal di dalamnya. Jadi konsol yang kalian beli, misalkan kalian beli POV-KIDI RGB30, ini aman kok. Cuman ada kartu sama charger bawaan. Ini stok lama yang aku beli, jadi dusnya kayaknya agak berjamur dalamnya. Tapi nggak masalah, unitnya masih aman. Sekedar informasi, harga dari POV-KIDI RGB30 kemarin aku dapat di harga 900 ribuan. Untuk harganya sendiri sebetulnya udah turun ya. Untuk POV-KIDI RGB30 yang lama, aku beli warna putih, aku masih dapat di harga 1,2, dipotong voucher sekitar 1,1. Jadi kalau kalian berminat, kalian bisa cari sendiri ya di marketplace. Kita bahas build quality-nya dulu. Material yang dipakai ini tetap plastik. Untuk finishingnya tidak bisa dibilang rapi sekali, tapi karena warnanya cakep, jadi aku nggak ada masalah sih. Coba kita lihat dulu micro SD yang kita dapat. Jadi di sebelah kiri kita dapat 16 GB, ini untuk sistem Linux-nya. Di sebelah kanan, ini kita ambil dulu. Ada dua varian ya, yaitu 60 GB sama 128 GB. Yang aku beli ini varian 128 GB, dapat merek Lexar. Lumayan lah ya, nggak terlalu buruk amat. Kita masukin dulu. Di bagian slot micro SD tadi sebenarnya disegel pakai kayak stiker sebagai tanda garansi. Jadi kalau kalian nggak pengen garansinya hilang sih jangan dicopot ya. Tapi aku copot karena menurut aku biar nggak terlalu mengganggu. Nah, ini dia pertombolan dari POV-KIDI RGB30. Untuk tombolnya sendiri, POV-KIDI RGB30 menurut aku cukup baik. Posisinya enak, tombol-tombolnya nggak terlalu keras, posisinya juga masih mudah dijangkau. Seperti biasa sih, kalau aku sendiri trouble-nya itu ada di L1 dan L2-nya terlalu berdekatan. Coba kita nyalakan. Nah, ini dia POV-KIDI RGB30 untuk tampilan awalnya. Oh ya, di beberapa kasus POV-KIDI RGB30 ini sering ngedrop ya baterainya. Jadi udah kasus umum kalau POV-KIDI RGB30 ini kadang suka drop sendiri gitu. Ada beberapa solusi, ada yang bilang kita update ke OS ROG Nix, tapi sih kalau aku sendiri enak kita
baterainya kita habisin dulu sampai 0, kita diemin 1-2 jam, lalu kita cas dalam kondisi penuh, lalu kita hidupkan kembali. Untuk sistem Linux sendiri, biasanya kita suka lupa untuk tombol shutdown itu sebetulnya tidak melalui tombol power, tapi kita bisa menggunakan tombol select, lalu kita memilih untuk shutdown. Jadi benar-benar mematikan dari sistemnya, tapi bukan hanya layarnya. Nah, untuk tampilan dari POVKey di RGB30 bisa kalian atur-atur sendiri screen-nya melalui settingan UI. Kita bisa lihat di sini ada settingan UI. Kalian bisa ganti-ganti sendiri sesuai selera kalian dan sesuai bawaan aja sih. Kebetulan ini aku nggak apa-apain, masih dalam kondisi bawaan pabriknya. Di akhir video aku juga bakal tes beberapa game, yaitu Nintendo DS, PSP, maupun PlayStation. Kebetulan ketika aku main game ini dalam kondisi hujan, jadi untuk soundnya aku matikan. Semoga kalian masih bisa menikmati aku main game dan nemenin waktu santai kalian. So, jangan skip video ini sampai akhir, supaya kalian bisa lihat apakah main game di POVKey di RGB30 menyenangkan atau enggak. Untuk tes awal, kita cobain main emulator Nintendo DS. Especially di Nintendo DS, POVKey di RGB30 bisa memainkan dengan layar perfect. Karena perbandingan layar 1:1 bisa menghasilkan screen atas dan bawah hampir mirip dengan konsol aslinya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. So, kalau kalian berminat untuk beli POVKey di RGB30, kalian wajib cobain main Nintendo DS. Aku mau main game Blitz. Kalau kalian suka nonton anime, dulu waktu kita masih umur 20-an ya, aku maksudnya di umur 20-an, itu dulu ada film anime di Indosiar, Anime Blitz. Nah, ini keren banget sih. Di Nintendo untuk Switch juga masih ada ya game ini. Untuk Blitz sendiri ini memang menurut aku salah satu game yang menarik, fighting menarik, karena dia punya karakter-karakter unik. Ini aku pilih salah satu karakter yang aku suka, yaitu Renji Abarai. Buat kalian yang suka dari Renji, kalian boleh komentar di bawah ya. Untuk di padnya, meskipun bukan yang tergolong empuk banget, tapi ini lumayan enak kok untuk dimainkan dalam jangka durasi lama, khususnya game-game fighting. Ini masih cukup aman, jadi di jempol nggak terasa sakit banget atau nggak terasa keras banget.
masih main di emulator Nintendo DS, kita mau main salah satu game yang menurut aku agak unik, yaitu Dokomodake. Jadi game Dokomodake ini ceritanya kita harus ngambilin kayak kita ngambilin kotak gitu, dan ini karakternya bisa memecahkan dirinya. Jadi kalau kita lihat karakternya ini kayak jamur, terus nanti dia bisa mecah-mecahin jadi kecil-kecil, lalu dia bisa menyatukan diri sendiri. Layar atas dan bawahnya bisa kalian lihat sendiri terbagi dengan sempurna. Di video kali ini aku nggak nyalakan dari sound POV di RGB 30-nya karena di luar lagi hujan, supaya kalian juga nggak keganggu ya. Untuk informasi tambahan, di harga 900 ribuan, POV di RGB 30 mempunyai rival yang hampir mirip-mirip, yaitu dari Anbernic, yaitu Anbernic RG35XXH. Jadi kalian kalau misalkan punya budget 900.000 sampai 1 juta, kalian bisa bandingin dengan Anbernic RG35XXH. Oh, cuman bedanya di bentuk layarnya, POV di RGB 30 ini mempunyai perbandingan 1:1, berbeda dengan Anbernic RG35XX, dia modelnya lebih memanjang dengan perbandingan layar 3:4. Jadi, untuk main Nintendo DS, POV di RGB 30 menurut aku lebih baik ya. Untuk review dari Anbernic RG35XXH, kalian bisa nonton di channel lainnya ya, sebagai perbandingan. Hujannya tambah deres guys, jadi aku mau videoin POV di RGB 30 di dalam ruangan aja. So, jangan skip video ini sampai akhir ya.
Kesimpulan dari aku sendiri, dengan harga kurang dari 1 juta, kalian bisa dapatkan konsol sebaik ini, se-worth it ini, bisa memainkan banyak emulator, khususnya Nintendo DS dengan sempurna, bahkan bisa memainkan game-game seperti PS1 dan PSP dengan cukup baik, dengan pilihan warna yang banyak, dengan Joy-Con yang cukup nyaman. POV di RGB 30 ini rasanya bisa menjadi konsol andalan kamu untuk sehari-hari, khususnya yang memiliki budget kurang dari 1 juta. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kita ketemu di video-video selanjutnya.